A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan insya Allah kita akan mengkaji sebuah surat yang Rasulullah sunnahkan kepada kita untuk kita membacanya setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Jadi kita akan mempelajarinya. Yang sudah biasa mempraktekkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Siapa aja dari Bapak Ibu sekalian? Satu? Belum. Yang lain? Belum. Belum? Enggak. Oke, 1, 2, Ibu Vivi. Oke, jadi hadisnya adalah barang siapa membaca surat Al-Kahfi, maka akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Jadi di antara dua Jumat, berarti ketika kita membaca surat Al-Kahfi, sampai Jumat yang akan datang, kita akan mendapatkan cahaya. Nah, kita akan belajar tentang hadis ini, konteksnya sebenarnya apa tentang cahaya itu. Apakah pertanyaan gini, apakah hanya kita membaca surat Al-Kahfi kemudian kita langsung mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang? Tanpa kita memahaminya. Kira-kira seperti itu nggak? Tentu tidak. Jadi pasti ada makna sehingga Rasulullah mengatakan itu, gitu ya. Artinya bahwa kita harus bisa memahami surat Al-Kahfi ini sehingga bisa menjadi cahaya, bisa menjadi penerang buat kita semua sampai Jumat yang akan datang. Ya, kemarin kita sudah belajar sebuah konsep besar, big picture dari surat Al-Kahfi ini ya. Big picture-nya apa? Kita bisa melihat korelasi atau struktur dari sebuah surat. Ternyata surat Al-Kahfi ini yang bagian esensi adalah ayat pertama dan ayat terakhirnya. Masih ingat minggu lalu? Ya. Ya. Oke, kita ulang kembali ya sebelum kita masuk kepada story yang sebenarnya story-nya adalah story yang ketiga. Saya akan share screen ya. Oke, bisa kelihatan? Nah, Ya sudah kelihatan. Oke. Di ayat pertama, ini surat Al-Kahfi ya, surat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji dan terima kasih lillahi untuk Allah yang anzala 'ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah, kitab. Kitabnya berarti apa? Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan di dalamnya tidak ada kebengkokan. Ya, ini adalah esensi dari ini adalah esensi dari surat Al-Kahfi di ayat pertama ini. Apa esensinya? Segala puji untuk Allah. Masih ingat ya? Saya mengulang ini untuk remind kembali, untuk mengingatkan kembali. Jadi yang dipuji dan yang kita berterima kasih itu untuk Allah yang telah menurunkan. Berarti yang diturunkan Al-Quran, berarti yang dipuji harusnya siapa? Allah. Allahnya. Diturunkan kepada hambanya, abdihi, kepada Rasulullah. Maka yang dipuji siapa? Allah. Gitu ya. Oke. Kemudian ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi, apa yang kita sudah pelajari? Kul innama, katakanlah ya, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Siapa yang diperintahkan mengatakan ini? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu ya. Sesungguhnya aku sama seperti kalian gitu, seperti kamu gitu. Apa kelebihanku? Kelebihanku adalah diwahyukan kepadaku
Ya, kemudian Rasulullah diminta mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Berarti yang dipuji siapa ini? Allah. Allah. Jadi clear ya sampai di sini ya. Ternyata dengan kita memahami, oh ini loh yang esensinya adalah di ayat pertama, kemudian nanti akan ada penjelasan-penjelasan untuk menguatkan ayat pertama ini, kemudian surat Al-Kahfi ini ditutup dengan sebuah closing, di mana diperintahkan juga Rasulullah mengatakan, aku ini manusia seperti kamu. Ini level Rasulullah loh ya. Kalau level Ustadz, level Kiai, yang dipuji duluan siapa berarti? Dulu, gitu ya. Oke. Jadi intinya bahwa jangan sampai kita salah memuji. Ketika kita tidak mampu melihat di balik itu semuanya siapa yang menolong, maka minggu lalu kita sudah belajar. Ya. Ketika kita tidak mampu melihat siapa yang menolong sesungguhnya, maka kita bisa akan menjadikan hamba-hamba Allah penolong selain Allah. Dan itu bisa masuk definisi apa? Fir. Kekafiran. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk topik yang baru sekarang. Ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa. Bentar, ayatnya berapa ya? Saya lupa. Nabi Musa. 53. 53. Enakan pakai Quran biasa soalnya. Gampang nyari. Nggak salah Ustaz, soalnya kan Mau pakai Quran sendiri-sendiri atau pakai yang ini aja? Pakai ini. Pakai itu aja Ustaz. Oke. Oke. Nah. Mana ya? 58 udah. Oke, ayat 60. Saya baca dulu ayat 60 ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughu majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Ya, di sini ada dua buah lautan. Nah, dua buah lautan ini berarti kan gini. Ketika kita belajar surat Ar-Rahman dulu ya, masih ingat nggak pelajaran surat Ar-Rahman? Ya. Jadi ada dua lautan yang tidak saling bertemu. Ya, tidak saling bercampur, maaf, tidak saling bercampur. Bertemu dua lautan itu, tapi tidak saling bercampur. Masih ingat nggak pelajaran ini? Jadi, kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, kita kan gampang akses kepada lautan ini ya, dengan sosmed, dengan YouTube aja kita gampang mencarinya. Benar nggak? Benar. Ada dua lautan yang saling terpisah, mereka bertemu, tapi tidak saling bercampur. Ternyata, kalau kita belajar di ayat 60 ini, gitu ya, sampai pertemuan dua buah lautan, ini juga merupakan sebuah simbol. Simbol apa? Nabi Musa kan diminta oleh Allah untuk apa? Belajar kepada sosok yang luar biasa ini, gitu ya. Nah, Nabi Musa itu kan seorang nabi dan rasul, benar nggak? Nah, Yang paling paham Taurat pada saat itu siapa? Yang paling paham Taurat pada saat itu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu keceplosan. Keceplosannya apa? Ketika ada muridnya bertanya, siapa orang yang paling pintar? Nabi Musa menjawab apa? Saya. Aku. Aku. Nah, kemudian ditegur. Ada orang yang lebih pintar dibandingkan engkau, kamu belajar kepadanya. Kemudian Nabi Musa berguru kepada orang ini, gitu ya. Nah, bayangkan posisinya seperti ini, gitu ya. Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang ahli dalam Taurat, gitu ya. Nah, harus belajar kepada siapa sosok ini, gitu ya. Ya,
Berarti kan ini punya skill yang luar biasa, ya kan? Punya ilmu yang luar biasa. Sehingga Nabi Musa diminta untuk belajar kepada sosok ini, ya. Nah, yang menarik adalah gitu ya, di sini Allah menggambarkan gitu loh, dan menceritakan kepada kita, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Nah, ini simbol apa sebenarnya? Dua lautan itu kan tidak saling bertemu, benar nggak? Mereka bertemu tapi tidak saling bercampur. Nah, Nabi Musa punya skill tersendiri, punya ilmu tersendiri tentang Taurat, kemudian tentang pengalaman hidupnya bersama orang-orang di Mesir, ya, menghadapi Bani Israel, menghadapi orang-orang Mesir pada saat itu. Nabi Musa sudah memiliki experience ini. Tapi ternyata di sisi yang lain, gitu, di ocean yang lain, di laut yang lain, ya, ada ilmu yang lain juga. Dan Nabi Musa tidak punya akses ke ilmu yang ini. Kan saling bertemu, tapi tidak saling bercampur. Sehingga Nabi Musa diminta oleh Allah, coba kamu belajar di sisi yang lain ini. Bisa difahami sampai di situ? Ini memang agak filosofi ya, agak filosofi gitu ya. Tapi nanti kita akan setelah kita baca, nanti kita akan insya Allah akan mudah untuk memahaminya. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kemudian di ayat 61, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke lautan. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kemudian muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencapai sebuah tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Saya baca roll through dulu ya. Kemudian Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi balik lagi tuh. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Fawajada abadam min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Nah, ini yang menarik nih. Abdan min ibadina. Abdan itu single, bentuk single. Artinya satu gitu. Abdan. Seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Nah, bayangkan Nabi Musa itu kan sosok yang luar biasa yang memahami Taurat, seorang nabi dan rasul, kemudian diminta belajar kepada seseorang ini. Ternyata kalau kita lihat dari ayat ini, Allah mengatakan apa? Hanya seorang hamba, abdan, seorang hamba gitu ya. Ternyata gitu ya, makin seseorang itu tinggi ilmunya. Ini bayangkan gini, posisinya Nabi Musa itu sudah tinggi, kemudian diminta belajar kepada orang yang memiliki ilmu lebih tinggi dong harusnya. Ya. Itu kan logikanya. Nah, ternyata orang yang memiliki ilmu yang tinggi ini, Allah mengatakan apa? Hanya seorang hamba. Artinya, makin kita tahu agama, makin kita paham tentang agama, maka posisi yang tertinggi adalah menjadi abdan, menjadi hamba. Kalau kita kan seorang guru, seorang kiai gitu ya, posisinya tinggi, seorang wali gitu ya. Itu posisinya tinggi. Ternyata posisi yang tinggi itu adalah menjadi abdan, menjadi hamba. Jadi buat dari kacamata Allah, hamba itu gitu ya, yang memiliki ilmu yang tinggi ya hanya sekedar hamba saja di antara hamba-hambanya Allah yang lain. Gitu. Nah, ini kan menarik ya buat kita ya. Jadi ternyata posisi tertinggi dari kacamata Allah adalah seorang hamba yang merendah di hadapan Allah. Gitu ya. Makin tinggi posisi orang, gitu ya, maka posisinya makin dekat kepada Allah nggak? Ya. Ya. Maka dia akan menjadi salah seorang hamba yang tidak berbeda dengan hamba-hamba Allah.
Ya, kita belajar dari ayat ini ya. Jadi kita tidak meninggikan posisi kita ketika kita sudah berilmu. Orang lain mungkin meninggikan kita, tapi kita sendiri tidak meninggikan diri sendiri. Itu yang perlu dicatat. Karena posisi yang tertinggi orang memiliki ilmu itu menjadi hambanya Allah, slave-nya Allah, gitu ya. Murid memang harus hormat kepada gurunya, dan ini ditunjukkan oleh Nabi Musa. Namun gurunya tidak menggunakan posisi superior di luar posisi sebagai seorang guru. Itu yang perlu dicatat tuh. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah ngajar menjadi ustadz atau ustazah gitu loh, ya pas ngajar ya kita bisa memberikan instruksi gitu ya. Tapi di luar itu gitu loh, ya kita posisinya sama. Kalau makan ya makan bareng gitu ya. Kalau bergaul ya bergaul bareng gitu ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa gitu ya. Sama gitu ya. Posisinya sama. Namun yang menjadi problem adalah ketika orang notice diri kita dan kita mulai dipanggil orang yang baik, orang yang alim, orang yang memberikan ilmu, ustadz, kita dihormati. Namun kita tidak menempatkan diri kita gitu ya, di posisi yang pas gitu ya. Kita meninggikan diri kita. Harusnya kita perlu koreksi itu ya. Oke, kita balik lagi pada ayat ini ya. Qala lahu Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu? Nah, ini kesopan santunan nih. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini permohonan Nabi Musa kepada gurunya. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat terjemahannya, ada kata khidir ya. Dalam teks aslinya tidak ada ya. Qala lahu, dia berkata, qala lahu Musa, nggak ada kata khidir di sini. Khidir ini namanya itu baru muncul dalam kitab tafsir. Ya, bisa dipahami ya. Jadi khidir itu tidak muncul dalam teks Al-Qur'annya, munculnya dalam kitab tafsir. Siapa Khidir itu? Banyak perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, gitu ya. Kita tidak concern kepada hal itunya. Kadang-kadang kan kita concern kepada sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang menjadi tragedi adalah kita melupakan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Bisa difahami ya? Kadang-kala gitu loh, dalam keseharian kita, dalam culture kita, malah orang mencari sosok Khidir ini karena percaya bahwa Khidirnya ini masih hidup. Padahal esensinya bukan itu di dalam Al-Quran, gitu ya. Oke. Oke. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian sang guru ini memberikan sebuah assessment, penilaian gitu ya, kepada sosok yang akan menjadi muridnya ini. Kemudian dengan melihat sepintas, gitu ya, melihat sepintas Nabi Musa, gitu ya, sang guru ini yang menjadi abdan, hambanya Allah ini, di antara hamba-hamba yang lain mengatakan, sesungguhnya kamu itu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Pertanyaannya gini, bukankah Nabi Musa itu udah sosok yang luar biasa ya? Seorang nabi, seorang rasul, sudah diuji dengan berbagai macam hal, gitu ya. Sabar nggak Nabi Musa ini? Sabar. Sabar. Tapi gurunya ini mengatakan kamu itu nggak akan sabar. Ya. Kemudian gurunya mengatakan apa lagi nih? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan tentang itu dan kamu tidak memiliki experience? Kamu tidak punya pengalaman atas itu. Bayangkan seorang Nabi Musa yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dikatakan kamu nggak akan sanggup sabar karena kamu nggak punya experience kok. Kira-kira kalau misalnya kita yang berilmu, kemudian dikatakan kita sudah belajar sabar, kita sudah belajar bersyukur, kemudian kita berguru kepada seseorang, orang itu mengatakan kamu tuh nggak sabar. Kira-kira respon kita apa biasanya? Marah, tersinggung gitu ya. Oh. Namun yang dilakukan oleh Nabi Musa, qala,
Dia berkata, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amro. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Nah, ini kan ada janjinya. Insya Allah sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam setiap amro, setiap urusan. Ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Musa bertemu di pertemuan dua laut. Ya. Dan dua laut itu kita paham bahwa antara dua laut itu tidak saling bercampur. Nabi Musa memiliki ilmu tersendiri, sedangkan gurunya ini memiliki ilmu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ya. Dan tidak saling bercampur tuh. Ilmunya masing-masing gitu ya. Kata-kata Allah di dalam kitab itu adalah salah satu ocean, ya, salah satu lautan yang Allah berikan, gitu ya. Jika lautan itu tinta, ya, jika lautan itu tinta, maka tidak cukup menulis ayat-ayatnya Allah, benar nggak? Ya. Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya Allah. Namun ada ayat-ayat yang lain kan? Ini dalam satu ocean ya, Mas Yas. Ternyata ada ayat-ayat yang lain juga di dalam ocean ini. Di ocean yang berbeda, di lautan yang berbeda, ternyata juga ada apa? Ada ilmu yang lain juga. Gitu. Nah, kita akan belajar itu. Ya, akan belajar itu. Oke. Di sisi laut yang berbeda ini, di sisi ocean yang lain ini, ya. Itu ocean-nya apa? Kalau kitab tadi kan kitabnya Allah, Al-Quran, Taurat itu adalah salah satu ocean-nya Allah. Lautan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ocean yang lain adalah realitas. Reality yang Allah izinkan itu terjadi. Kan kita percaya bahwa tidak ada kejadian dalam dunia ini tanpa izinnya Allah. Benar nggak? Semua sudah diizinkan. Ada ayat dalam kitab dan ada ayat dalam realiti kehidupan. Realiti dalam kehidupan itu ternyata ada hikmah di belakangnya. Yang kadang kita tidak memahami dengan ilmu yang kita miliki ini. Makanya Nabi Musa diperintahkan untuk belajar tentang ilmu yang lain ini. Supaya apa? Nanti kita akan lihat korelasinya dengan ayat pertama. Koneksinya dengan ayat pertama itu apa? Karena kalau tidak, kita akan mengalami sebuah krisis. Krisis apa? Krisis keimanan. Ketika krisis keimanan ini terjadi, kita akan bertanya, kenapa Allah mengizinkan ketidakadilan? Kenapa Allah mengizinkan kezaliman terjadi? Kenapa banyak orang Islam yang dinistakan? Allah biarkan itu terjadi. Orang Islam dihina, Al-Quran diinjak-injak. Kenapa Allah izinkan? Bukankah tidak ada kejadian tanpa seizinnya Allah? Benar nggak seperti itu? Iya. Kenapa Allah mengizinkan itu semuanya? Nah, kita akan belajar ocean-nya ini sekarang. Ya, jadi Nabi Musa punya akses kepada kitabnya, gurunya punya akses kepada realiti kehidupan, dan memahami hikmah di balik kejadian, dan masing-masing tidak bercampur. Ya. Oke, sampai di sini bisa difahami? Oke, kita lanjutkan. Kemudian Nabi Musa melanjutkan, jika kamu mengikutiku, ini gurunya ya, Qala. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apapun. Jadi jangan komen, jangan berkomentar, kritik apapun, sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Clear nggak sampai di sini? Ya. Ini syaratnya. Kemudian maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir, sekali lagi ya, Khidir tidak ada dalam teks ayatnya. Ini harusnya dalam kurung ya. Kalau dalam kurung, kalau kita baca terjemahan, artinya bahwa teks itu tidak ada dalam Qurannya. Ya. Lalu gurunya itu melobanginya. Nah, kira-kira, jadi gini, kalau kita lihat konteksnya, Nabi Musa dan gurunya ini berjalan, kemudian
mau menyeberang lautan, kemudian mereka menumpang di sebuah perahu. Tiba-tiba sang guru ini malah melobangi perahu itu, yang akan menyebabkan apa? Tenggelam. Tenggelam. Kalau diri kita gitu, ada pada posisi saat itu, gitu ya, wong numpang, gitu ya, malah dilobangi, kan nggak berterima kasih. Ini zolim kan? Iya. Kita akan protes kan? Protes. Maka Nabi Musa juga komplain. Menurut ilmunya Nabi Musa yang diperoleh dari Taurat, gitu ya, dan pengalaman hidupnya, Nabi Musa menyampaikan komplainnya, mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Laqad ji'ta syai'an imro. Tadi syaratnya apa? Jangan bicara. Bertanya. Komen. Jangan bertanya, jangan apa? Jangan komen. Komentar. Terangkan kan? Kira-kira kalau kita baca ayat 71 ini melanggar kan Nabi Musa? Langgar. Melanggar. Mencela. Jadi kita bisa memahami ya, Nabi Musa belajar sesuatu yang berbeda yang dia akan peroleh bersama sang guru ini, yang akan mengalami bukan hanya duduk manis di seperti kita sekarang ya, belajar dari gurunya kemudian diajari di kelas, nggak seperti itu. Nabi Musa akan belajar mengikuti sang guru ini, belajar kepada kehidupan gitu ya. Jadi, belajarnya kepada guru ini bukan belajar yang kaitannya dengan halal dan haram, bukan hanya baik dan buruk, bukan belajar kaitannya dengan fikih, ya, tapi akan belajar sesuatu yang memiliki dimensi yang lain. Universitasnya ini beda, ilmunya juga berbeda nih, gitu ya. Jadi kalau menggunakan kacamata ini nggak akan nyampe tuh. Nggak akan bisa memahami. Dan hamba yang Allah pilih ini memiliki spesial ilmu. Dan tidak semua bisa akses dengan ilmu ini. Ya. Oke, ini saya pelan-pelan ya. Kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar tentang bersyukur. Benar nggak? Kita belajar bersyukur, kita belajar bersabar, gitu ya. Ya, di dalam Al-Quran itu. Nah, ternyata realitas kehidupan itu juga bisa berbeda loh. Ya. Jadi semua Rasul diturunkan kitab kepada mereka, belajar mana yang benar, belajar yang salah, mana yang salah, belajar bagaimana menjadi pribadi yang jujur, menjadi baik ke orang tua, berbuat adil. Itu yang kita pelajari kan? Ketika sesuatu terjadi di dunia, apakah selalu atas seizin Allah? Saya ulang lagi. Iya. Ya. Dan itu adalah reality kan? Ya. Oke. Apakah anak yang tidak bersalah, kemudian sakit mulai dari kecil, kemudian dia meninggal dunia, adil nggak tuh? Padahal anak ini nggak salah. Adil apa enggak? Oke. Ketika ada orang yang mati di jalanan, padahal dia sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian dia berjalan pada treknya, kemudian ada orang yang mabuk di situ di tengah malam, kemudian dia pulang menyetir dengan ugal-ugalan, dan akhirnya kecelakaan dan menyebabkan orang yang tidak bersalah di jalan itu meninggal dunia. Adil nggak? Enggak. Oke. Orang yang berbuat kriminal, orang yang korupsi, kok hidupnya enak ya, bahkan mereka hidup mewah. Sedangkan orang yang benar malah dipenjara. Adil nggak? Enggak. Nggak adil ya? Kacamata manusia nggak adil, Ustaz. Oke. Dan kalau kita belajar dari kitab yang kita pegang ini, itu bertentangan loh semua itu, ketidakadilan itu, ya. Oke.
Kalau itu tidak adil, kalau itu tidak benar, kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Kita diperintahkan untuk berbuat adil, membela keadilan, berbuat jujur, makan yang halal, menghindari yang haram. Tapi kenapa Allah biarkan kejadian-kejadian yang bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan? Ada hikmahnya. Oke, bagus. Ada hikmahnya. Tadi saya mengatakan, ketika misalnya kita sudah mulai pertanyaan seperti ini muncul, gitu ya, dan kita tidak menemukan jawabannya, ya, ini kita bisa masuk kepada krisis keimanan. Karena nanti akhirnya kita akan komplain terus ya. Oke. Ini ya. Oke. Ilmunya Nabi Musa, gitu ya. Kenapa Nabi Musa kok mengatakan hal ini? Karena ilmu Nabi Musa adalah satu ocean dari ocean-nya Allah, ya, yang sangat luas. Benar nggak? Benar. Ilmunya gurunya adalah satu ocean dari ocean-nya Allah yang lebih luas lagi. Bisa dipahami nggak? Jadi ada dua bagian ya. Nabi Musa dengan ocean-nya, dan ocean yang diberikan kepada Nabi Musa ini baru sekian ya. Dan di sisi laut yang lain, gitu ya, ada juga ilmu yang lain yang Allah berikan kepada hambanya Allah yang lain juga. Bisa dipahami sampai di situ? Ya. Nabi Musa komplit tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kemudian Khidir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak sekali-kali tidak akan sabar bersama aku. Nabi Khidir udah ngomong itu nggak di awal pertama kali perjumpaan? Iya. Oke. Kira-kira responnya Nabi Musa apa? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Akhirnya diizinkan lagi untuk ikut nggak? Diizinkan. Izinkan. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Ya. Anak ini tafsirnya ada dua ya. Ada yang menafsirkan sebagai seorang pemuda, ada yang menafsirkan sebagai anak kecil ya. Tapi poinnya kita bukan ke arah sana ya. Maka sang guru yang bernama Khidir ini membunuhnya. Kalau kita berada pada posisi itu, kita akan protes nggak? Akan komplain nggak? Protes. Karena yang dilakukan oleh oleh Khidir ini bertentangan dengan apa yang kita pahami dalam kitab kita. Kemudian Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Nah, ini kan berdasarkan yang kita pahami kan harusnya ini. Boleh membunuh. Jika apa? Membunuh orang lain. Jadi kisos kan sebenarnya ini kan. Jadi sebelum Al-Quran, kisos itu juga udah ada gitu ya. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu hal yang mungkar. Ini dikatakan kepada siapa? Nabi Khidir. Pada gurunya, gitu ya. Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra? Bukankah aku sudah katakan kamu itu nggak akan sanggup sabar? Kan perjanjiannya kamu nggak akan komplain, kamu nggak ngomong sebelum aku jelaskan. Aku kan udah bilang kamu tuh nggak bakalan sabar gitu. Kemudian Nabi Musa sudah 2 kali melakukan kesalahan, tahu diri, seorang nabi dan rasul loh, bukan manusia seperti kita ya.
Kemudian Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang suatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Kemudian, ini sengaja saya nggak baca Arabnya ya, supaya kita bisa cepat ya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Maka keduanya berjalan. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka pun minta dijamu. Dijamu itu bukan minta jamu ya, tapi dijamu itu makanan, maksudnya makanan dan minuman gitu, kepada penduduknya. Tetapi penduduk itu nggak mau, pelit sekali. Penduduknya sangat pelit sekali. Kemudian keduanya melihat di negeri itu ada rumah yang hampir roboh. Maka mereka, gurunya ini kan membangun dinding rumah yang roboh tadi. Ya. Sebagai seorang murid kan pasti harus bantu gurunya kan. Kemudian Musa membantunya. Kemudian setelah membangun dinding itu, Nabi Musa ngomong seperti ini, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Nah, ini punya ide, padahal kan nggak boleh punya ide dan komentar kan? Nggak boleh komen. Ya, nggak boleh komen. Kemudian sang guru mengatakan, "Qala," dia berkata, ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu, bukan kelak nih, akan segera kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Kemudian baru diberitahukan hikmahnya tuh. Bahtera itu, kapal tadi yang dilobangi adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Kenapa kau dilobangi? Karena tujuannya supaya ditenggelamkan. Kenapa kau ditenggelamkan? Karena akan ada raja yang sangat kejam dan akan merampas perahu-perahu yang masih bagus. Bisa dipahami nggak berarti sekarang? Hikmahnya apa? Dilobangi bukan mencelakakan. Ya, dilobangi bukan mencelakakan, tapi apa? Biar nggak diambil. Menyelamatkan. Diambil, berarti kan menyelamatkan. Benar nggak? Kita karena tidak memiliki ilmu itu di ocean yang berbeda itu, gitu, kita akan mengatakan zolim tuh gurunya, zolim tuh Khidir tuh. Kenapa Allah membiarkan itu? Kan gitu kan? Oke. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin. Ini maksudnya ini kedua orang tuanya. Dan kami khawatir, jadi anak itu sudah memberikan sebuah tanda-tanda menuju kepada kekafiran. Dan karena kedua orang tuanya sayang kepada dia, dan akan menggiring kedua orang tuanya kepada kekafiran juga. Ya, orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran ya. Nih. Sehingga anak itu dibunuh oleh Khidir. Ya. Oke. Jadi tujuannya baik atau enggak? Baik. Baik. Karena kita sudah dikasih tahu hikmahnya kan? Ya. Kalau sebelum tahu hikmahnya? Bertanya-tanya. Ya. Iya, bertanya, komplain seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan kami menghendaki supaya Allah, Tuhan, memberikan pengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Kita ingat ya, penduduknya tadi ngasih jamuan aja pelitnya minta ampun ya. Ya. Dan di bawahnya, di bawah rumah itu yang hampir roboh itu, tersimpan harta benda dari kedua orang tuanya buat si yatim ini. Ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Oke, di closingnya adalah bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Berarti kemauan siapa? Allah. Kemauan Allah. Demikian itu adalah tujuan-tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Itu closingnya tuh. Ya.
Jadi ini adalah serangkaian kisah tentang bagaimana seorang Nabi Musa gitu ya, bertemu dengan gurunya, dan ocean-nya berbeda, lautnya berbeda tuh ya. Lautnya berbeda dan masing-masing memiliki ilmu tuh. Dan antara satu dengan yang lainnya gitu tidak saling bercampur. Iyalah, Ami juga ngaji. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba Khidir melubangi perahu, dan itu Keju aja. pasti kita akan anggap hal yang aneh. Musa langsung protes, Musa nggak sabar atas itu, padahal pelajarannya apa? Pelajarannya dari universitas yang berbeda nih, kurikulumnya beda nih. Yang di sini nih kurikulumnya beda. Biasanya kurikulumnya Nabi Musa ya kurikulum yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa melalui kitab kan. Tapi kurikulum realita kehidupan itu kurikulum yang berbeda lagi. Ya. Mengganggu orang lain itu bahkan membunuhnya itu bukan hal yang benar berdasarkan ilmu yang kita pahami kan. Dan kita tidak bisa tinggal diam karena ini tidak adil. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Jadi dari poin orang yang normal dan dari orang yang pegang kitab yang dilakukan oleh Nabi Musa itu benar nggak? Benar. Salah. Yang Haidir yang benar. Kalau point of view dari kitab yang dipelajari dari ocean yang sekarang yang difahami oleh Nabi Musa, yang dilakukan Nabi Musa berarti benar dong sebenarnya. Benar. Benar, Adil, segala macam ya. Dan yang dilakukan Khidir sebelum kita diberitahukan hikmah ini salah ya? Ya. Salah. Salah, melobangi, membunuh, membangun nggak minta upah, itu kan hal yang bertentangan gitu ya, bertentangan dan hal yang aneh gitu ya. Nah, kita akan melihat big picture sekarang. Nah, ini masuk ya supaya kita mudah. Kita akan melihat gambaran besarnya. Salah dan benar dari kitab kita gitu. Itu kita akan pegang sebagai value untuk diri kita. Kan kita sudah cukup belajar banyak ya. Ya. Ketika Allah membuat reality yang berbeda dengan value yang kita pelajari, dan seakan-akan itu adalah perbuatan yang tidak baik, kelihatan brutal kan, ya, dan kita tidak mampu melihat bagaimana Allah melihat sesuatu, itu udah pasti kan, benar nggak? Kita sudah komplain, kita sudah protes, dan kita tidak mampu melihat big picture yang Allah buat. Allah melihat semua reality yang ada dari big picture. Sedangkan diri kita kan baru pieces kecil ya, bagian yang kecil saja. Karena ketika satu aksi itu akan mendatangkan multiple reaksi dalam kehidupan, benar nggak? Dan banyak yang akan terjadi. Kalau Allah izinkan satu ini, gitu ya, maka ini akan lebih baik impact-nya secara keseluruhan. Ini big picture ya. Kalau kita menghadapi day to day-nya, kita akan komplain, kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok orang baik di penjara? Ya. Bayangkan seperti ini. Kalau Allah memberikan map kepada kita tentang yang big picture, akan berbeda nggak cara pandangnya? Akan berbeda. Kita saja baru dibukakan tentang 3 kejadian. Ini kan kayak case study kepada kita. Gitu. Ketika hikmah itu dibukakan, yang tadinya kita sudah protes di awal, sekarang jadi protes nggak? Tidak protes. Saya berikan contoh yang sederhana seperti ini. Waktu itu kan kejadian kecelakaan AirAsia ya. Beberapa tahun yang lalu. Yang orang mau pergi ke Singapura gitu ya. Terus ada salah seorang yang dia terlambat cuma berapa menit saja. Yang Iya, lucu terus kan? dia marah-marah. Ya, dia marah-marah, dia protes gitu loh. Wong telat 5 menit saja, kalau pesawat telat 1 jam juga kita paling dikasih roti gitu ya. Tapi bayangkan, telat 5 menit dia kehilangan tiket pesawat, kemudian hotel udah pasti di booking di sananya. Nggak mungkin orang ke Singapura nggak booking hotel duluan kan. Semua rencananya sudah dibuat. Dia komplain, dia marah, kemudian dia balik kan, pulang, kemudian beberapa saat kemudian muncul berita.
bahwa pesawat yang harusnya dia naik mengalami kecelakaan dan hilang. Pada saat dia sebelum tahu hikmahnya, dia komplain nggak? Komplain. Komplain, marah-marah. Marah. Tapi setelah tahu hikmahnya, setelah kejadian itu, bersyukur. Nah, itu adalah diri kita, gitu ya. Kita hanya memahami ocean-nya kita, padahal ocean-nya Allah itu sangat luar biasa, gitu. Nggak mungkin kalau kita tidak memahami ocean yang lain ini, kita akan bersyukur. Tidak mungkin kita akan memuji kepada Allah kalau kita tidak memahami konsep ini. Kalau kita berpikir ini buruk, ini buruk, ini buruk, mungkin nggak kita memuji kepada Allah? Nggak akan. Nggak akan kita bersyukur, gitu kan. Yang ada apa? Komplain lagi, gitu. Kenapa kok ada virus? Kenapa kok saya diberikan sakit? Kenapa kok? Kenapa? Anak saya? Kenapa suami saya? Kenapa istri saya? Kenapa mertua saya? Kenapa nih presiden? Kenapa pemerintah ini? Kenapa vaksin? Nah, komplain terus tuh. Padahal Allah sedang menyiapkan strategi besar nih, gitu ya. Ya, memang akan ada orang-orang yang meninggal. Seperti anak kecil ini kan. Tapi desainnya, Allah melihat big picture-nya, dan itu baik semuanya. Ketika kita mampu sampai level di sini, gitu lah, maka ketauhidan kita kan makin kuat. Benar nggak? Ya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, maka ketauhidannya itu akan terkikis tuh. Tergantikan dengan komplain-komplain tadi kan. Nggak mungkin kita akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau tadi perahu tadi, gitu ya, ketika tahu sang pemiliknya tahu, gitu ya, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah nggak setelah tahu hikmahnya? Sebelum tahu hikmahnya apa? Marah. Enak saja, udah ditolong, udah kasih tumpangan, perahu gue dilobangi, gitu. Ini maunya apa sih, gitu? Orang nggak pandai berterima kasih nih. Ternyata beberapa saat kemudian penilaiannya langsung berubah. Oke, itu big picture-nya ya. Nah sekarang saya ambil contoh misalnya. Kita kan udah belajar surat Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf itu kan dibuang ya. Dibuang oleh siapa? Saudaranya. Kemudian diperdagangkan di pasar gelap gitu ya. Black market, kemudian diperdagangkan sana ke sini, kemudian akhirnya dipungut masuk ke istana gitu. Jadi diangkat menjadi anak, kemudian di situ digoda, kemudian difitnah, dimasukkan penjara. Kemudian di penjara nyaman nggak hidupnya? Ya nggak nyaman gitu. Kemudian akhirnya apa? Raja bermimpi, kemudian nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi, kemudian temannya yang di dalam penjara itu mengatakan ada orang yang bisa menafsirkan mimpi, namanya Yusuf, gitu ya. Dipanggil, kemudian bisa menafsirkan mimpi, dan Nabi Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, menjadi menteri, orang terpercaya, dan akan memegang kendali kaitannya dengan ekonomi, gitu. Dan akhirnya apa? Mengambil sebuah strategi, dan strategi itu menyelamatkan seluruh masyarakat Mesir dari kelaparan. Nah, rentetannya, kalau Nabi Yusuf tidak dibuang oleh kakak-kakaknya, Nabi Musa akan menyelamatkan Mesir nggak? Nggak. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang oleh kakak-kakaknya, kakaknya nantinya akan tobat nggak? Dan minta maaf kepada Yusuf? Minta maaf kepada orang tuanya? Tidak. Jadi ada big picture ya. Dan semuanya itu ada kebaikan. Bahwa ada bagian-bagian kecil yang kita merasa, kok kita baperan ya, segala macam. Iya, mungkin itu akan terjadi. Bisa difahami ya, dari kisahnya Nabi Yusuf ini. Kita seringkali melihat dari small picture. Hanya satu piece saja. Sehingga kita melihatnya tidak adil. Jadi kita berjuang tetap ya. Kalau misalnya kita memahami Al-Quran, kita berjuang dengan keadilan,
Kemudian ketika Allah mengizinkan realitas yang ketidakadilan terjadi dan malah menang, ketika hal buruk yang terjadi dan bertentangan dengan apa yang kita pelajari dari kitab kita harus percaya bahwa itu planningnya Allah dari ocean yang berbeda tadi. Dan itu pasti baik karena Allah sedang menjalankan planning yang lebih besar kepada kita semuanya. Ya. Termasuk kejadian kepada Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah diizinkan oleh Allah kalau misalnya Rasulullah itu Nabi dan Rasulnya harusnya kan nggak terluka di perang Uhud? Ya kan? Kenapa Allah mengizinkan Hamzah ditombak dan itu kan sangat menyakitkan ya buat kaum Muslim. Yang membunuh Hamzah namanya siapa? Hindun. Siapa? Hindun. Hindun yang nyuruh. Budaknya? Rapsi. Ya, betul. Kenapa semua itu diizinkan oleh Allah? Bukankah Hamzah itu adalah pamannya sendiri yang sangat sayang kepada Rasulullah? Ternyata ada big plan-nya, ada rencana besar Allah. Kenapa Allah membiarkan fitnah kepada istri Rasulullah, Aisyah? Bukankah Aisyah ini adalah istri tersayang Rasulullah? Kenapa fitnah itu dibiarkan? Kemudian kenapa itu menjadi bahan gosip? Allah punya plan besar yang kita tidak pahami. Dan turun banyak ayat ya, yang kaitannya dengan itu ya. Biar kita bisa belajar darinya kan. Oke. Jadi, kalau kita lihat, balik lagi, struktur dari surat Al-Kahfi, anchor-nya adalah ayat pertama. Kemudian Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa belajar kepada sosok gurunya, di mana gurunya ini memiliki ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Dan ilmu ini tidak bisa difahami oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu tidak punya ilmu itu. Sehingga Nabi Musa diminta untuk belajar di ocean yang berbeda. Ya. Kan kita sulit ya untuk tahu hikmah ya. Hikmah itu kan baru belakangan, benar nggak? Ya. Kalau ilmu yang diajarkan kepada hambanya Allah ini, pas kejadian dia tahu hikmahnya. Kita punya akses nggak terhadap ocean itu? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi ini loh, hikmah kita belajar surat Al-Kahfi. Nah, ketika kita paham ini, gitu ya, ini kita akan mendapatkan cahaya nggak sampai Jumat yang akan datang? Dapat. Ya, karena kita kan bertemu dengan realitas kehidupan yang selalu bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita paham. Dan cenderungnya kita komplain, kita mempertanyakan kenapa orang yang sebenarnya biasa saja kerjanya, dia yang dapatkan promosi, sedangkan saya yang kerjanya bagus, nggak dapat promosi. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Nah, itu kan realitas kehidupan ya. Oh, Allah punya planning besar nih. Kita sedang disiapkan sesuatu nih. Nah, kalau kita berpikirnya ke arah sana, gitu ya, kita bisa memuji kepada Allah. Benar nggak? Tapi kalau paradigma kita, itu buruk, nggak benar nih. Saya harus protes, gitu ya. Maka kita tidak akan bisa memuji kepada Allah karena kita komplain terus. Tauhidnya, gitu ya, itu bisa bergeser. Gitu. Mudah-mudahan ini memang agak kompleks ya, agak filosofi, tapi mudah-mudahan dengan story yang Allah berikan di dalam Al-Quran, nanti Ibu Bapak sekalian silahkan dibaca secara runut, pelan-pelan gitu loh. Bagaimana dari kisah Nabi Musa ini gitu. Ternyata kita bukan hanya belajar textbook saja, tapi kenyataan hidup itu dua hal yang berbeda. Mungkin kita sudah belajar yang kaitannya dengan sabar dan bersyukur secara teori, tapi ketika prakteknya kita menghadapi di lapangan kehidupan kita nyatanya, maka kita akan kesulitan.
Karena kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak tahu sebenarnya apa rencana Allah yang besar itu. Maka kita harus percaya bahwa setiap kejadian yang walaupun kita anggap itu adalah kejadian buruk, misalnya dengan COVID, anggota keluarga kita meninggal dunia, kita kehilangan banyak orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita kenal, gitu. Allah sedang menyiapkan apa nih untuk kita. Dan ini pasti baik buat kita semuanya. Kenapa kok jadi Allah izinkan masjid ditutup gitu? Bukankah masjid itu rumahnya Allah gitu kan? Nah itu kan kadang-kadang kan komplainnya kita tuh. Pasti nih ada rencana besar yang Allah sedang siapkan untuk kita. Kita memuji kepada Allah. Itu kira-kira. Oke, cukup. Udah 1 jam. Cukup panjang memang ayatnya. Makanya boleh. Ya, silakan. Ya, kalau jadi saya sih berkesimpulan dari cerita ini di surat Al-Kahfi ini kita harus sabar ya, sabar. Nah, kalau waktu itu Nabi Musa bersabar, tidak bertanya atau tidak komplain, tidak komen itu, apakah pada akhirnya Khidir tetap menerangkan atau dia juga akan tetap mendapat hikmahnya dari apa yang dilakukan oleh gurunya itu? Oke, pertanyaan menarik itu. Jadi kita bikin skenario dan sebenarnya Allah sudah tahu bahwa kan Allah itu kan memiliki sebuah rencana besar ya, rencana besar. Kenapa Allah mengizinkan Nabi Musa mengucapkan kalimatnya, guys? Nah, itu kan nanti kan pertanyaannya ke arah sana. Kemudian akhirnya ya Allah memberikan sebuah perintah kepada Nabi Musa untuk belajar. Karena nanti akan menjadi pelajaran untuk generasi setelahnya. Kalau misalnya tidak ada kejadian itu, kan kita tidak dibukukan pintu hikmah ini kan. Kita beranggapan bahwa kejadian-kejadian itu ya kejadian yang buruk saja. Ternyata setiap kejadian itu ada hikmahnya. Bahkan dalam kehidupan kita itu baru tahu hikmahnya itu kadang-kadang guru SMP kita mengajarkan kepada kita baru tahu hikmahnya adalah setelah kita berkeluarga, benar nggak? Orang tua kita gitu memberikan nasihat kepada kita, waktu itu kita denial, nggak percaya tuh, membantah, membangkang gitu. Kita baru tahu hikmahnya setelah orang tua kita meninggal dunia. Pernah terjadi seperti itu nggak? Jadi kita itu agak istilahnya kalau zaman sekarang itu kita agak tell me gitu ya. Telat mikirnya sehingga hikmahnya itu dapatnya itu setelah beberapa saat kemudian gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi dibalikan seperti itu, Allah sudah mendesain kok sebenarnya. Ya, pasti Nabi Musa dengan kapasitas ilmunya itu pasti akan komplain, akan bertanya sama dengan diri kita gitu. Ketika misalnya kenapa ya kekejaman orang-orang Israel kepada orang Palestina itu terjadi dan itu berulang-ulang. Benar nggak? Kalau orang Palestina adalah hambanya Allah, kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Untuk menguji kita juga, Ustaz. Ya, bisa jadi gitu. Kita baru mencoba untuk memahami apa ya hikmahnya. Loh, umat Islam aja nggak bersatu-satu. Nah, kita aja jangankan umat Islam antar negara gitu. Di Indonesia sendiri bersatu nggak umat Islamnya? Enggak. Nah, masalah tahlilan sama nggak tahlilan aja udah pecah kok. Yasinan sama nggak yasinan udah pecah. Kunut nggak kunut udah ganti masjid gitu. Kita masjid sholat di sebuah masjid kita dipel gitu. Disangka kita najis gitu ya. Duh, kalau seperti itu gitu loh. Bagaimana kita akan membela saudara-saudara kita? Dan itu kan terjadi di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak ada perang sama sekali gitu ya, kita berantem sama-sama Islamnya. Kalau jadi tawanan kita belain untuk dibebaskan. Kan aneh kan kita itu. Dan itu terjadi pada Bani Israel dan itu juga terjadi kepada umat Islam sekarang. Jadi ada hikmahnya. Gitu. Kira-kira gitu ya, Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab jika karena skenario-nya pasti Allah yang lebih tahu sih.
Oke, silakan. Ustadz, jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa apapun yang kita terima, mau musibah atau apapun, tetap aja kita harus mengucapkan syukur ya Ustadz ya. Karena kita menganggap itu musibah, atau kita menganggap itu tadi kan ini berbeda nih dari apa yang kita tahu ya. Notion kita ini bilang ini nggak bener gitu. Ya. Ini karena Nabi Musa aja nggak tahu gitu ya Ustadz, apalagi kita manusia. Betul. Yang mungkin akhirnya baru tahu setelah kejadian, dan baru tahu oh ada hikmahnya. Ya, betul. Jadi kan betul. Jadi kan gini kan, Al-Quran itu kan membimbing kepada kita kan supaya kita bahagia, benar nggak? Nggak mungkin Allah menurunkan kita itu supaya kita sedih. Dan kita sudah belajar di dalam surat Al-Baqarah ya, kamu akan diturunkan semua ke muka bumi. Ya. Dan nanti akan ada petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka tidak ada ketakutan dan kesedihan. Berarti kan artinya apa? Ya kita akan bahagia. Kalau kita berpegangan kepada Al-Quran kita, walaupun kita belum tahu hikmahnya, kemudian musibah itu hadir dalam kehidupan realiti kehidupan kita, kemudian kita bisa dua posisi itu. Satu adalah komplain. Kenapa ini terjadi? Atau kita berpandangan pasti Allah akan mendatangkan sesuatu kebaikan setelah ini. Dia memuji kepada Allah, berarti kan dia bersyukur. Ketika bersyukur, kita sudah tahu ilmunya. Allah akan datangkan nikmat-nikmat yang lain, sedangkan kalau komplain terus, tidak bersyukur, maka azabku amat pedih. Kita nggak akan happy tuh, nggak akan bahagia, ya. Even bahkan kalau misalnya kita sudah dapat pendapatan yang bagus, kehidupan yang mewah segala macam, ketika tidak berlandaskan Al-Quran, maka apa? Kita sudah belajar tuh, hidup kita akan disempitkan. Setiap sisi kehidupannya akan disempitkan. Kita punya suami tapi anxiety, was-was terus. Punya anak tapi was-was terus. Memiliki harta, was-was terus. Bukankah yang kita cari kenyamanan, kebahagiaan? Maka peganglah Al-Quran ini. Setiap kejadian nih, sekarang kan COVID nih, pasti baik. Pasti baik nih. Sekarang kan kita sibuknya berantem sama orang yang vaksin nggak vaksin ya. Iya, vaksin sama anti vaks. Orang yang pakai maskeran sama yang sabodoteing kan udah berantem sendiri Padahal sama-sama mungkin ilmunya juga nggak sama-sama paham juga ya. Nggak tahu hikmahnya juga gitu. Ya betul dia. Benar tadi sih. Harus bersyukur. Dan bagaimana kecerdasan kita ketika ada musibah, kemudian kita switch melihat bahwa oh ini nikmat ini nikmat. Saya pernah cerita ya di forum ini ya. Saya pernah ngobrol dengan Mbak Im Wong, kajian online juga ya. Terus ngobrol di rumah orang tuanya ya. Terus kita mengkaji sebuah ayat ya, yang kaitannya kalau nggak salah fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu Ada kemudahan. Kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi itu satu paket. Jadi Mbak Im Wong itu menerangkan gini dengan tafsirnya dia ya. Masalah kalau saya diberikan musibah saya ditipu segala macam. Saya nggak mikir orang yang nipunya. Yang saya pikirin, yang Allah sedang siapkan rezeki buat saya. Pasti akan diberikan kemudahan yang luar biasa. Nah, itu kan orang akan energinya akan beda ya, positif dan bahagia ya. Padahal dia diberikan musibah loh. Nah, kalau diri Kurangin dosa. Karena satu paket itu tadi. Iya betul. Sulit ada mudah. Ya, karena kan terjemahannya itu inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan kan. Jadi itu satu paket sebenarnya. Kesulitan itu didatangkan untuk membuka kemudahan,
Kalau nggak mau kesulitannya, ya kemudahannya nggak ada. Termasuk bersyukur ditambah, termasuk lagi dapat musibah, bersyukur baru ditambah nikmatnya ya Ustaz. Ya. Tapi ingat ya, kalau misalnya frekuensi ngajinya beda, kemudian orang kena musibah, Bu, Diomelin. harusnya bersyukur gitu. Coba aja. Diomelin, auto diomelin Ustaz. Jadi frame-nya harus sama dulu ilmunya. Kalau nggak sama, bisa berabe kan. Sabar. Iya, sama kalau misalnya orang meninggal dunia, keluarganya, kemudian kita datang, pasti nasihatnya standarnya adalah sabar. Wah, karena kita baru belajar, udah ngaji nih. Bu, bersyukur, Bu. Loh, kok bersyukur? Suaminya meninggal dunia kok bersyukur? Bersyukurnya dari mana gitu? Buat kepada orang sakit aja kita bilang ini pengurangan dosa, langsung mendelik. Ya, karena kita juga harus bijak ya, harus bijak menyampaikan. Karena kalau misalnya nggak bijak gitu ya, kita kalau orang dikatakan seperti itu ya, untuk berarti menghapuskan dosa. Lu kira gue dosanya banyak? Kan bisa penerimaan ya kan? Nggak sefrekuensi Iya. soalnya Ustaz. Ya. Jadi kalau kita lihat dari surat Al-Kahfi ini ya, kita sudah belajar 2 bagian ya. Ya. Struktur besarnya dulu dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir yang 110, kemudian kita melihat kemarin tentang Zulkarnain ya. Tentang Zulkarnain, bagaimana Allah menjelaskan tentang Zulkarnain ini diberikan kekuasaan, diberikan kemudahan, yang dipuji adalah Allahnya. Dan yang jadi problem adalah ketika orang yang dibantu gitu, ditolong, ketika dia tidak mampu menggunakan matanya, tidak mampu menggunakan pendengarannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melihat siapa yang menolong itu, maka dia bisa masuk kepada kekafiran. Karena apa? Karena menjadikan hamba-hamba Allah penolong selain Allah. Kemudian yang kita baru belajar, yang kaitannya dengan Musa, ujian itu juga bisa ilmu. Ya, ilmu itu gitu loh, harusnya membuat diri kita merendah. Ya, merendah, tapi ilmu itu juga bisa membuat kita meninggi. Ya, padahal tadi sudah disebutkan hamba, karakter hamba itu menunduk bukan meninggi. Walaupun kita sudah berilmu, maka karakternya hamba harusnya menunduk. Ketika karakter kita meninggi, maka sudah diberikan contoh, iblis itu meninggi, maka tempatnya bukan di surga. Nggak layak kesombongan itu ada di surga, gitu ya. Maka di level ini gitu kita harus berhati-hati ketika kita diberikan ilmu. Harusnya merendah, bukan meninggi. Kemudian akhirnya belajar, ternyata ilmu yang kita pelajari, ternyata ada ocean yang lain loh, yang kita nggak paham juga. Gitu. Istilahnya kan ada langit di atas Langit. Ada ilmu yang kita nggak pahami. Kadang-kadang kan kita ngotot ya, karena kita nggak paham. Oh, sekarang kita paham nih, bahwa ternyata diri kita banyak yang nggak pahamnya. Sehingga, kalau saya banyak nggak pahamnya, saya mending praduganya praduga yang baik kepada Allah. Allah sedang merencanakan rencana yang besar dan baik buat semuanya. Bukan hanya untuk saya, tapi seluruh umat manusia. Gitu. Jadi, ketika kita melakukan itu, maka kita bisa memuji kepada Allah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ustaz, saya mau tanya ini, agak sedikit nggak ngerti tadi dari 3 kejadian yang dialami sama Nabi Musa dan gurunya, itu kan ada yang Nabi Khidir waktu mereka minta dijamu oleh penduduk sebuah negeri, kemudian kan
ada dinding rumah yang hampir roboh, terus ditegakkan oleh Nabi Khidir gitu ya. Ya. Nah itu saya masih Ustaz kurang ngerti jadi tujuannya, hikmahnya apa itu ya Ustaz? Kan dibilang dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim yang di bawahnya tersimpan harta dan ayahnya seorang soleh. Dan Tuhanmu menghendaki keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat. Itu maaf kurang Ustaz kurang ngerti. Oke. Saya senang dengan pertanyaannya, berarti kan baca tuh. Jadi memang kalau kita baca gitu ya, baca sendiri itu kadang-kadang kan kita tidak bisa memahami koneksinya sebenarnya apa nih gitu ya. Gini, sederhananya gini. Ketika mereka datang ke perjalanan ya, kemudian masuk di sebuah daerah kan pasti merasakan lapar dan haus ya. Kemudian mereka meminta jamuan lah, minta ditolong untuk diberikan makan dan minuman. Ternyata tidak diberikan. Berarti kan pelit penduduknya. Pelit itu artinya apa? Pelit itu artinya bahwa mereka sangat menggenggam hartanya mereka. Ya. Ketika menggenggam hartanya, gitu ya, mereka itu sangat cinta terhadap dunia. Ketika mereka tidak mau berbagi, berarti kan ada karakter yang lain juga. Karakternya apa? Ya, mereka akan mendapatkan apapun dengan cara apapun yang kaitannya dengan harta. Walaupun itu bukan haknya. Benar kan seperti itu? Nah, kemudian ada seorang ayah yang soleh yang meninggal dunia dan yang tersisa adalah anak yatim ini gitu ya. Dan rumahnya udah reot lah, udah hampir roboh gitu ya. Dan ayahnya menyimpan hartanya itu gitu ya, ditanam di tanah rumah itu. Kalau roboh berarti kan akan gampang kelihatan. Kalau gampang kelihatan berarti kan orang bisa akses. Ketika orang akses dan hanya ditempati oleh anak-anak kecil ini gitu, maka akan dirampas nggak harta ini? Dirampas. Maka Khidir tadi membangun dinding yang kokoh dan menutupi itu semuanya. Sehingga yang kelihatan apa? Ya rumahnya saja gitu loh. Tidak kelihatan harta karunnya gitu ya. Perhiasan yang disimpan oleh ayahnya. Sehingga itu menyelamatkan itu wangi. Bisa dipahami? Iya, bisa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya lebih senang kalau misalnya ibu bapak sekalian sudah baca duluan gitu, kemudian sudah ada pertanyaannya, karena kan pertanyaan itu muncul nggak mungkin kalau misalnya kita nggak membacanya dulu ya. Tadi pagi aja saya baru ngasih kajian juga, pertanyaan sampai 5 pertanyaan dan pertanyaannya dalam-dalam semuanya itu. It's okay, karena itu makin memperdalam pemahaman kita ya. Oke, sebagai kesimpulan ini ya, sebagai kesimpulannya. Ada pertanyaan lain? Ya, cukup ya. 21 kesimpulannya gini. Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan wisdom. Dan ketika Allah menerangkan bahwa kamu, Musa, mencari gurumu di antara bertemunya 2 lautan. Ya. 2 lautan itu merupakan sebuah simbol. Dan bisa kita koneksikan simbol ini seperti lautan yang ada di surat Ar-Rahman yang bertemu tapi tidak saling bercampur. Nabi Musa di lautan yang berbeda dengan lautan yang dimiliki dan dipelajari oleh gurunya Khidir ini. Ketika belajar dari Alkitab, dari kitab Taurat, Musa memiliki ilmu. Ya, memiliki sebuah pemahaman, memiliki sebuah wisdom gitu ya. Dan wisdomnya kaitannya dengan kejujuran, halal dan haram, baik dan buruk gitu ya. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang adil, ini yang tidak adil, tidak boleh membunuh gitu ya, tidak boleh zolim kepada orang lain. Di satu sisi, di ocean yang lain, Allah mengizinkan hal-hal yang kadang-kadang kita berpandangan bertentangan dengan apa yang kita pahami. Tentang keadilan, tentang nggak boleh zolim, tapi Allah mengizinkan kezoliman, Allah mengizinkan ketidakadilan terjadi, ya kan?
Kenapa? Kalau itu Allah kan bisa larang. Allah tidak bisa aja tidak izinkan itu terjadi. Tapi itu diizinkan terjadi. Gitu ya. Dan setiap kejadian itu pasti atas izinnya Allah. Ya. Nah, kita bisa memahaminya adalah ketika kita memahami value-value dari kitab kita, dari Al-Quran kita, maka jadikan itu pegangan buat kita. Bahwa ketika ada sesuatu yang bertentangan, kemudian kita terus memperjuangkan ini. Ketika ini yang negatif ini yang menang, kemudian kita berpasrah kepada Allah, pasti ada yang baik. Sehingga apa? Kita itu menjadi nggak sakit hati, kita itu nggak baperan, kita nggak negatif thinking sama Rob kita. Pasti ada kejadian yang lebih besar lagi, gitu ya. Dan itu yang harus ada pada mindset kita. Bisa jadi setiap diri kita memiliki experience yang beda-beda. Tadi pagi saya baru dengerin ya, yang ngaji sama istri saya gitu ya, bercerita tentang pengalamannya yang sakit yang luar biasa bertahun-tahun dan nggak sembuh gitu ya. Malah dia bersyukur, kemudian bersyukur atas sakitnya, dan dia memang, saya nggak berharap sembuh, saya dikasihkan hidup aja udah bahagia sampai sekian waktu gitu ya. Nah, membuat dia itu bervalue di mata orang lain. Saya malu kok sakit-sakit sebentar aja kok saya nggak ngaji ya, dia sedangkan sakit dia semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memahami ini gitu ya. Maka kita harus berpikir positif ya. Kenapa kok saya diberikan ujian-ujian? Kadang-kadang kan seperti itu kan. Kenapa kok saya hidupnya nggak mudah, sedangkan orang lain yang nggak lebih pintar dibandingkan saya dapat promosi? Kenapa kok ini segala macamnya? Nah, kita bisa kembali lagi kepada surat Al-Kahfi ini. Ketika kejadian-kejadian itu terjadi, kita harus memahami Allah memiliki sebuah big picture besar, dan pasti ada hikmahnya. Kita komplain karena kita tidak tahu hikmahnya. Ketika pintu hikmah itu dibukakan, kita yang tadinya mengatakan itu buruk, itu buruk, itu buruk, tapi setelah hikmahnya dibukakan, oh baik, oh baik, oh baik. Daripada kita terlambat gitu ya. Daripada terlambat gitu ya. Maka kita kaji terus surat Al-Kahfi-nya, kemudian kita koreksi lagi. Oh, ternyata ini baik. Oh, ternyata ini baik kok. Ini ternyata baik. Jadi agama itu berpikir. Mungkin ya kita akan bersyukur dan memuji kepada Allah kalau kita nggak berpikir. Enggak. Jadi agama itu bukan doktrin ya. Doktrin. Agama itu bukan doktrin. Agama itu pemahaman. Ya. Pemahaman. Ketika kita sudah paham, kemudian kita sudah laksanakan gitu ya, maka keimanan kita akan nambah. Kalau kita tidak proof itu, tidak buktikan itu, maka imannya ya akan biasa-biasa saja. Tapi makin banyaknya kesulitan yang kita hadapi, kemudian kita bisa melihat Allah yang menolong kita, dan kita melihat karunia-Nya Allah, maka step berikutnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka alhamdulillahnya levelnya akan berbeda. Kalau misalnya, sambil contoh sederhana, kalau misalnya kita sudah biasa alhamdulillah, itu akan berbeda ketika kita diberikan musibah, gitu. Kemudian kita bisa melihat secuil nikmat, minimal secuil nikmat, kita akan mengucapkan alhamdulillahnya akan beda. Alhamdulillah ya Allah. Beda nggak tuh? Beda. Padahal saya baru melantunkan kalimatnya saja. Alhamdulillah ya. Bandingkan dengan alhamdulillah ya Allah. Ada hati yang ikut tuh. Itu namanya zikir. Jadi kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita gitu, itu memang membuat diri kita takut. Rasa takut itu dibutuhkan memang. Ya, untuk apa? Ya, untuk kita bisa berzikir, bisa kembali kepada Allah gitu ya. Mau pakai masker juga kalau sudah waktunya kena COVID ya kena aja gitu ya. Mau protokol kesehatan seketat apapun ya kalau waktunya kena ya kena aja gitu ya.
Kalau Allah menakdirkan meninggal, ya meninggal aja gitu loh. Kalau seusaha apapun, sebanyak duit apapun, cari oksigen aja kemarin susah gitu ya. Bener nggak? Sekarang aja rumah sakit mulai kosong. Bener ya? Sekarang ya. Mencari oksigen yang cuma tabung saja, kita rela membayar ya. Sedangkan setiap hari kita menghirup oksigen itu gitu ya, kita tidak apresiasi. Gratis. Mana bersyukurnya gitu ya? Mana bersyukurnya? Oh, ternyata kamu itu harus diingatkan dulu dengan mencari oksigen di tabung. Kamu baru bersyukur. Susah. Padahal cari oksigen itu bukan di tabung. Cari oksigen itu di mana? Di udara bebas yang Allah sediakan. Iya. Nah, kalau udah ditabung gitu ya, kita udah happy banget dapat tabungnya gitu loh. Padahal setiap hari kita menghirup dan Kasih Allah gratis. Apresiasi. Jadi alhamdulillahnya. Jadi kita belajar Al-Kahfi itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, cukup. Panjang ya malam ini, 1,5 jam untuk menjelaskan ayat ini, karena supaya bisa dapat logiknya ya, supaya dapat logiknya. Dan ternyata surat Al-Kahfi itu Bu Truli ya kemarin ya kirim di WA. Saya posting juga di IG saya tuh Bu. Jadi ini tarbiyah ya, tarbiyah buat kita tentang ketauhidan. Dan tarbiyah ini adalah tarbiyah mingguan. Tarbiyah mingguan. Jumat kita baca Al-Kahfi, walaupun sekarang bukan hari Jumat ya, tapi kita kaji Al-Kahfinya di hari Minggu untuk bekal kita nanti kalau baca surat Al-Kahfi, oh ini ya, oh ternyata masih salah ya. Jadi kita ngaji itu, dan saya sharing ini bukan saya mengatakan bahwa diri saya baik gitu. Ketika makin ngaji kita tahu bahwa kita itu belum sempurna, sehingga kita perlu ngaji lagi, perlu berbagi lagi gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian, setelah mendapatkan sharing malam ini gitu ya, jangan menunggu menjadi ustadz dan ustazah untuk bisa menyampaikan Al-Quran. Setiap orang punya kewajiban untuk melakukan dakwah. Dakwah itu bukan tugas hanya ustadz dan kiai saja. Setiap muslim itu harus berdakwah. Bayangkan kalau misalnya kita sedang berdakwah dan kita meninggal dunia gitu ya. Banyak kan orang yang mengharapkan meninggalnya seperti ini kan. Jadi silakan berdakwahnya. Nggak usah langsung minta ke pengurus DKM yang naik ke mimbar ya. Tantangannya nanti diledekin Mama Dede, Ustaz. Ya, baru tahu satu ayat sudah menyampaikan gitu ya. Loh, kita sampaikan yang kita tahu ya. Sampaikan yang kita tahu. Oke. Bentar, saya baca komen dulu. Ada pertanyaan ya? Afwan Ustadz, punten pisan ya. Tadi setelah saya mendengar kesimpulannya, 2 lautan yang terpisah itu antara ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau misalnya saya simpulkan, bisa nggak jadinya kita tuh mengambil semuanya gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya ibrah yang dari Nabi Musa, kalau kita mendapatkan suatu kejadian yang tidak mengenakan menimpa kita gitu, berarti kita harus tetap pada relnya gitu, pada rel yang diajarkan oleh kitab. Nah, terus kalau misalnya setelah kita tahu hikmahnya, berarti kita mengambil ibrah dari Nabi Khidir. Bukan begitu, Ustaz? Oke. Itu kan 2 lautan yang berbeda ya, notionnya beda, dan semuanya adalah ilmunya Allah. Benar nggak? Iya, betul. Dan alasan-alasan yang diberikan kepada Khidir, yang disebutkan kepada Khidir itu, bisa jadi itu juga satu bagian dari alasan yang Allah miliki. Benar nggak? Iya. Oke. Itu kan cuma disebutkan dimension cuma satu saja. Oh ini loh hikmahnya.
bisa jadi ada hikmah yang lebih besar lagi dan Allah yang tahu itu gitu ya. Dan memang gini Bu, sebenarnya akses ke ilmu yang spesial ini gitu ya, yang diberikan kepada hamba Allah yang terpilih ini, nggak semuanya bisa punya akses. Oh iya. Ya, kita itu nggak bisa mempelajari itu. Bagaimana tahu hikmahnya gitu? Ya kita baru tahu hikmahnya setelah kejadian kan. Iya. Jadi inilah dua lautan yang terpisah. Kita nggak pernah tahu tuh, nggak pernah tahu. Sehingga yang menjadi pelajaran kita, yang sisi Nabi Musanya yang kita ambil. Nabi Musa itu kan seakan-akan mewakili diri kita, benar nggak? Ketika ketidakadilan terjadi, kita pasti akan teriak tuh. Nggak mungkin kita diem gitu loh, kalau kita melihat ketidakadilan, ya, kezaliman, kita akan berteriak tuh. Nah, ketika kita sudah berjuang gitu ya, kita harus bisa mikir gitu ya. Oh, ternyata ini ada kejadian, ada hikmah yang lain seperti yang saya tadi naik pesawat ya. Iya. Gimana dia bisa tahu akses hikmahnya sebelum kejadian? Kalau tahu seperti itu kan kadang-kadang dikatakan sebagai dukun kan? Betul. Nah, kan nggak sembarangan orang gitu, hanya orang-orang yang terpilih yang Allah karuniakan ilmu seperti Khidir itu. Makanya kalau kita lihat ya Bu, gitu ya, banyak orang-orang yang memahami Khidir itu masih hidup sehingga pengen belajar ilmu laduni tadi. Jadi ditarik ke sana, ke gunung sini, bertapa ke sini, kan udah salah bertapanya kan? Iya betul. Islam kan tidak mengajarkan itu. Itu ada, tapi spesial orang gitu ya. Nggak semuanya punya akses terhadap ilmu ini gitu loh. Nabi Musa saja suruh ngikutin dan nggak bisa gitu, nggak bisa sabar gitu ya. Nah, itu diri kita gitu loh Bu. Gitu. Ya. Dan bisa ngebantu ya? Iya, makasih Ustaz. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat semua. Waalaikumsalam.